Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, swadika tukon. Perkenalkan, nama saya Natasha Nuruzara dengan NIM 122116205557. Dan saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan saya dari kelas 1A BKPI. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan Pancasila di sekolah untuk memenuhi tugas matkul Pancasila ini. Pendidikan Pancasila di sekolah. Menurut kalian, apa sih pendidikan Pancasila itu? Pendidikan Pancasila adalah pendidikan mengenai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia dengan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur pada generasi muda Indonesia sehingga mereka memiliki karakter atau watak Pancasila di dalam dirinya. Dan pendidikan Pancasila juga merupakan salah satu cara untuk menanamkan pribadi yang bermoral dan berwawasan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan adapun tujuannya yaitu adalah dapat membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Dan adapun manfaat dari mempelajari pendidikan Pancasila khususnya untuk peserta didik yaitu yang pertama, menciptakan kehidupan yang tertib. Yang kedua, membuat kita menjadi nasionalisme dan patriotisme. Yang ketiga, membuat kehidupan sesuai amanah para tokoh nasional. Yang keempat, mengetahui dasar dari kenegaraan. Yang kelima, menjadi dasar dari segala sesuatu dari Indonesia. Yang keenam, membuat masyarakat patuh kepada pemerintahan. Yang ketujuh, membuat masyarakat patuh kepada UUD 1945. Yang kedelapan, membuat Pancasila dikenal dan dihormati sebagai dasar negara. Yang kesembilan, membuat rasa mengembangkan potensi dalam Pancasila. Dan poin terakhirnya, membuat rasa cinta dan mempertahankan Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara dan ideologi negara. Nah, kita jadi bertanya-tanya, apakah nilai Pancasila itu penting? Jawabannya sangat penting. Karena Pancasila itu adalah sebuah ideologi negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitarnya, khususnya di lingkungan sekolah bagi peserta didik. Karena setiap perbuatan dan tingkah laku perlu dibimbing dan secara bertahap mengarahkan nilai-nilai relevan Pancasila ke dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam pendidikan Pancasila itu ada dua orang yang berperan dalam memberikan penanaman Pancasila bagi peserta didik. Yang pertama itu orang tua dan kedua itu adalah guru. Nah, seperti yang kita telah ketahui bahwa orang tua itu adalah guru pertama bagi peserta didik sebelum mereka mendapatkan pengajaran dari guru mereka. Dan orang tua memberikan penanaman Pancasila itu agar seimbang dengan pengajaran yang diberikan oleh guru. Dan begitu pun dengan seorang guru. Nah, guru itu adalah cerminan atau panutan untuk siswa. Dan guru itu harus memberikan bimbingan dan mengarahkan mereka agar mereka itu senantiasa berperilaku baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut Rianto T. dan Fadilah N. tahun 2018, adapun penanaman nilai-nilai Pancasila sesuai dengan sila Pancasila, yang pertama itu adalah ketuhanan Yang Maha Esa, yang dimana manusia itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh kegiatan manusia itu harus diwujudkan dengan nilai-nilai teologi. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di situ menjelaskan bahwa masyarakat itu bersumber daripada budaya dan aturan yang ada kepada diri sendiri, masyarakat lain, maupun kepada lingkungannya.
Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yang dimana manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial yang pastinya sangat membutuhkan orang lain untuk bisa melakukan sesuatu. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di situ menjelaskan bahwa negara Indonesia itu adalah negara demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan sumber kekuasaan negara Indonesia itu sendiri adalah rakyat. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menjelaskan bahwa yang perlu diwujudkan dalam sila kelima ini adalah keadilan distributif, keadilan hukum, dan keadilan komutatif. Dan adapun pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi peserta didik. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu bisa dilakukan seperti selalu sholat tepat waktu, berdoa sebelum melakukan sesuatu, mengaji, selalu bersyukur. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, mereka bisa melakukan saling tolong-menolong dan tidak membedakan orang lain. Peserta didik itu bisa berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, contohnya itu seperti melakukan piket kelas agar mereka itu bisa bekerja sama untuk membersihkan kelas bersama-sama, dan guru juga dapat melakukan pembelajaran dengan permainan yang membutuhkan kerjasama tim. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Itu contohnya itu seperti melakukan musyawarah antara guru dan siswa, dan menghargai pendapat orang lain, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di situ diberi contoh seperti guru berperilaku adil kepada semua siswa, mendorong siswa untuk bekerja keras menyelesaikan tugasnya, berhemat dengan cara menabung, menyisihkan uang jajannya. Itulah penjelasan mengenai pendidikan Pancasila di sekolah. Dan dapat kita simpulkan bahwa pendidikan Pancasila itu sangat penting bagi seluruh warga Indonesia, khususnya itu untuk peserta didik. Karena Pancasila itu adalah sebuah ideologi negara Indonesia. Dan untuk itu, sangatlah penting untuk peserta didik sekolah untuk mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan guru juga memiliki peran penting dalam pengajaran pendidikan Pancasila ini, dan guru itu dijadikan sebagai panutan bagi siswanya. Dan cukup itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.